Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Nasution. Saya mahasiswa dari kampus IKIP Sidowangi, di mana pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan studi kasus mengenai penerapan inovasi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, khususnya di abad 21 ini. Baik, mungkin sebelum saya memulai wawancara, saya ingin lebih mengenal lebih jauh CV daripada Bu Titi Hayati. Ya. Maka dari itu, untuk memperkenalkan diri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya sudah mewawancarai saya ya Kang Wildan. Saya panggilnya Kang Wildan saja ya. Ya Bu. Untuk saya mengajar itu di SMP Budi Bakti Utama kurang lebih sudah 1 tahun. Di sana saya mengajar kelas 7 dan kelas 8 bahasa Indonesia. Untuk kelas 7-nya kebetulan diamanahi dari 2 kelas, dan untuk kelas 8-nya 1 kelas. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian CV dari Ibu Titi Hayati ya. Oke, baik. Mungkin insya Allah pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, yang pertama karena kebetulan materi yang akan saya tanyakan pada kesempatan kali ini tentang model pembelajaran neuroscience ya Bu, yang mana mungkin sekilas pembelajaran ini memang lebih menekankan kepada rasa nyaman siswa terhadap proses pembelajaran. Nah, untuk karena memang saya juga belum begitu memahami gitu ya terkait dengan model pembelajaran ini. Nah, menurut Ibu apa yang Ibu ketahui tentang model pembelajaran neuroscience ini? Ya, baik. Untuk pembelajaran neuroscience ini memang kita sebetulnya sudah mengenal ya, Pak. Sudah lama mengenal gitu dengan neuroscience ini, mungkin hanya saja istilahnya yang memang baru, karena neuroscience itu merupakan pembelajaran ataupun cara mengajar seorang guru yang lebih menekankan kepada kinerja otak anak ya, mengenai ide-ide baru, pemunculan kemudian kreativitas anak, kemudian bagaimana cara memecahkan masalah si anak dalam pembelajaran gitu. Kemudian juga untuk pembelajaran neuroscience ini lebih menekankan kepada sikap imajinatif anak gitu, dan produktivitas anak seperti itu. Oke, untuk model pembelajaran neuroscience ini, apakah Ibu sudah coba untuk menerapkan model pembelajaran ini dalam proses pembelajaran Ibu ketika mengajar? Ya, gini ya, untuk penerapan neuroscience ini, kadang-kadang kita di sekolah kan tidak bisa tahu ya, kadang-kadang terkendala apa namanya untuk teknis, jadi sebisa mungkin kita membagi antara pembelajaran konvensional dan IT gitu. Nah, kalau untuk yang konvensionalnya, saya biasanya menggunakan mind mapping gitu. Jadi, ketika pembelajaran nih minggu ini, saya beritahu dulu ke peserta didiknya, untuk minggu depan kita akan pembelajaran mind mapping mengenai materi tes deskripsi misalnya ya.
Nah, nanti ada beberapa yang harus dipersiapkan seperti lem kertas, kemudian kertas warna, kemudian pensil warna dan lain-lain gitu. Jadi nanti ketika pembelajaran mind mapping ini anak-anak disuruh untuk menceritakan atau mendeskripsikan dirinya gitu. Apa hobinya, kemudian materi apa yang dia suka gitu, kemudian ya apapun yang berhubungan dengan si anak gitu. Nah, kalau untuk pembelajaran secara IT gitu, karena tadi teh kalau misalkan pembelajaran neuroscience ini memang sudah tidak asing lagi sebetulnya, kita tuh sudah berkecimpung dan terjun langsung dalam pembelajaran IT ini. Oke. Oh, jadi pada intinya memang secara tidak langsung model pembelajaran neuroscience ini diterapkan oleh Ibu dalam proses pembelajaran ya, Bu. Oke. Untuk selanjutnya kira-kira untuk menghadapi hal-hal seperti itu, misalkan kita sebagai, misalkan saya sebagai guru nih, terkadang memang karena keterbatasan apa pengetahuan ya, karena kalau saya lihat sih kalau guru-guru muda itu memang sudah mengalami inovasi dalam model pembelajaran gitu ya. Namun ketika kita melihat guru-guru yang senior lah gitu ya, yang memang jam terbangnya lebih tinggi, lebih banyak, tetapi cenderung memang model pembelajarannya itu ya seperti itu gitu. Nah, apakah eh, peran kita sebagai mahasiswa gitu ya dalam melakukan inovasi, kira-kira ada nggak sih peran kita sebagai mahasiswa dalam merubah paradigma tersebut? Ya, untuk itu ya, karena kembali lagi kepada faktor usia gitu ya. Tapi ketika guru itu menerangkan secara metodenya ceramah tadi, gitu, guru itu kan punya jam terbang. Jadi setidaknya mereka punya pengalaman bagaimana cara untuk mengatasi siswa ketika dalam kebosanan, walaupun memang metodenya tidak berubah menggunakan metode ceramah seperti itu. Nah, untuk mahasiswa sendiri memang sangat di apa ya diapresiasi gitu, bahkan dibutuhkan oleh guru-guru yang memang kita sebut saja sebagai guru sudah senior begitu. Karena kebanyakan guru-guru tersebut memang gaptek atau gagap teknologi. Jadi kadang ketika adanya kehadiran mahasiswa justru senang sekali para guru-guru itu. Jadi bisa dibantu gitu ya dengan misalkan belajar ilmu baru terhadap mahasiswa karena kan mahasiswa diajarkan mengenai implementasi pembelajaran IT abad 21. Oke, baik. Kemudian berkaitan dengan bahasa Indonesia nih Bu, karena tadi kita untuk model pembelajaran memang sangat perlu ditingkatkan ya dari segala aspek, terutama dalam teknologinya gitu ya kan. Kemudian dalam pembelajaran bahasa Indonesia, karena memang yang saya tahu dari dulu itu bahasa Indonesia itu bergelut dengan teks gitu ya. Yang saya rasa ketika baca teks itu memang eh, agak membosankan gitu ya. Apalagi ketika melihat soal yang cukup panjang teksnya dan kemudian soalnya apa untuk beberapa soal itu eh, agak sedikit, ini saya pribadi ya Bu, ini itu agak sedikit apa ya, Membosankan. membosankan gitu ya, membosankan. Nah, kira-kira ada nggak sih gitu tips ketika kita eh, baik dalam pembelajaran ataupun dalam soal gitu ya, guru bahasa Indonesia itu supaya tidak eh, apa paradigma membosankan itu hilang gitu dalam bahasa Indonesia. Kira-kira ada tips dan trik nggak gitu?
memang tidak bisa dipungkiri gitu, karena bahasa Indonesia saya tanya ke murid-murid saya pun begitu paradigmanya gitu. Nah, memang kewajiban saya sebagai pendidik untuk lebih, apa ya, anak tuh untuk lebih berdamai dengan bacaan-bacaan tersebut gitu. Nah, dengan adanya IT ini diuntungkannya adalah menggunakan teknologi gitu sebagai bahan ajarnya. Jadi ketika mereka misalkan ya menggunakan proyektor, mereka lebih tertarik membaca gitu karena disajikan dengan, apa, animasi-animasi gitu. Karena ketika saya tanya juga ya, selain di sekolah, mereka ternyata minat membaca bukunya sangat minim gitu. Saya tanya alasannya, "Kenapa sampai seperti itu?" Karena, "Ini Bu, tidak ada animasi, kemudian tulisannya monoton, terus suka ngantuk." Nah, dari sanalah saya pun berusaha, itu PR guru bahasa Indonesia sih kalau menurut saya. Jadi paling, untuk yang sekarang saya bisa lakukan ketika pembelajaran sebisa mungkin menggunakan IT gitu, untuk, membantu mereka dalam minat membaca. Semoga dengan adanya IT ini meningkatkan minat belajar mereka gitu. Dan tak jarang ada beberapa siswa gitu yang, "Bu, saya senang membaca Wattpad," gitu. Senang dengan cerita-ceritanya, berarti di sini mulai bisa identifikasi bahwa mereka tuh mulai bisa menerima bacaan-bacaan yang panjang seperti itu, gitu, dengan adanya bantuan dari teknologi, gitu. Oke, baik. Ya memang sih dengan adanya teknologi kemudahan teknologi ini ya khususnya di abad 21 ini memang saya rasa memang betul-betul membantu gitu ya terutama dalam bahasa Indonesia gitu. Saya lihat ada beberapa puisi-puisi gitu ya, baik itu kemudian ditampilkan teksnya, kemudian ditampilkan videonya, dan itu saya rasa memang cukup membantu gitu ya, khususnya bagi guru-guru sehingga bisa lebih mengarahkan siswa untuk menjadi sumber bahan ajar gitu ya. Jadi selain daripada buku, mungkin dari video-video, dari blog, dari website yang lainnya. Oke, mungkin hanya itu Bu yang saya pertanyakan terkait dengan inovasi pembelajaran, dan mudah-mudahan dari apa yang telah tadi Ibu sampaikan memang cukup luar biasa ya, walaupun tadi di awal memang baru 1 tahun mengajar tapi pengalamannya sudah luar biasa gitu ya, dan juga mungkin eh, kedepannya mudah-mudahan eh, untuk khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini lebih diminati lagi oleh siswa. Tentunya ini tugas bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, mungkin itu Bu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam wawancara kali ini ada kata-kata yang memang kurang dipahami karena saya harus banyak belajar lagi, khususnya dari Bu Titi yang memang sudah berpengalaman dalam mengajar gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Dari saya Iya. sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.